Baik, selamat pagi pemirsa Nawacita TV. Kali ini pemirsa kita kedatangan tamu di studio Nawacita TV, anggota DPRD Kota Bekasi, Bapak Daryanto dari fraksi Golkar. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Cornelius. Ya. Baik, Pak, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk bisa datang ke studio kita. Sama-sama. Dan adapun perihal yang perlu kita mau diskusikan perihal 2024, Pak, tentang kepemimpinan di Kota Bekasi ini. Nah, sebelum kita jauh lebih banyak berdiskusi perihal itu, boleh dikenalkan dulu, Pak, Bapak siapa, terus dapil mana, sehingga masyarakat kita tahu, oh ini Bapak Daryanto ini dari fraksi Golkar dan dapil mana gitu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Cornelius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Daryanto Eskom, Ketua Fraksi Golkar Kota Bekasi. Kebetulan saya terpilih dari Dapil 1, yaitu Dapil Bekasi Timur dan Bekasi Selatan. Dan saat ini saya dipercayakan untuk di Komisi 2 dan juga di Badan Anggaran untuk di DPRD Kota Bekasi, seperti itu Pak Cornelius. Baik, terima kasih Pak perkenalan singkatnya. Nah, kita akan mau gali nih, Pak. Artinya selama ini periode pertama, Pak, ya? Saya periode kedua. Oh, periode kedua. Jadi periode pertamanya di tahun 2014. Nah, terus sekarang periode keduanya bersyukur bisa terpilih kembali dan dipercayakan kembali oleh masyarakat. Nah, sejauh kita belum kita berdiskusi perihal kepemimpinan 2024, tentunya dengan di masa jabatan sudah mau 2 periode nih, Pak. Apa sih yang sudah Bapak lakukan dan sehingga aspirasi masyarakat yang selama ini yang Bapak perjuangkan, mereka juga memahami, karena tanpa dipublikasikan juga, artinya masyarakat kita tidak memahaminya. Silakan, Pak. Jadi pengalaman saya pribadi selama saya di DPRD Kota Bekasi memang ini luar biasa sekali, karena pengalaman pertama awalnya saya juga tidak tertarik untuk masuk ke politik. Hanya karena dorongan dari teman-teman dan juga terutama orang tua saya yang ingin sekali ya udah yuk kita berkontribusi terhadap wilayah dan juga masyarakat. Akhirnya saya menerima pada saat itu untuk pencalekan di tahun 2014 yang lalu. Oh, 2014. Iya, 14 yang lalu. Nah, makanya bersyukur alhamdulillah saya terpilih, dan tentunya memang betul tadi Pak Cornelius sampaikan, kita tetap turun ke masyarakat, kita tetap menjaring aspirasi masyarakat, dan tentunya juga apa harapan-harapan masyarakat juga kita semaksimal mungkin kita sampaikan untuk direalisasikan. Dan memang saya bersyukur juga banyak sekali aspirasi-aspirasi yang sudah sekarang ini, yang tadinya wilayah yang tidak pernah tersentuh dengan program-program pemerintah, dan sekarang alhamdulillah sudah bisa lebih baik. Dan juga terkait masalah pendidikan, itu juga memang konsentrasi yang selama ini waktu kemarin periode lalu saya juga di Komisi 4, jadi makanya saya juga sangat konsen untuk di masalah pendidikan. Dan sekarang saya di Komisi 2 itu membidangi infrastruktur. Nah, memang kita ketahui lah bahwa infrastruktur Kota Bekasi memang sudah baik, namun masih banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita tingkatkan lagi seperti itu. Kalau boleh dispesifikasi, Pak, perihal di Komisi 4 tadi itu kan berbicara tentang pendidikan. Nah, pendidikan apa saja, Pak, yang berdampak kepada masyarakat Kota Bekasi sehingga masyarakat mengetahui, oh inilah perjuangan-perjuangan para anggota dewan, para wakil rakyat kita yang ada di DPRD Kota Bekasi Selatan. Jadi masalah klasik yang kita hadapi di Kota Bekasi ini dengan minimnya, masih kurangnya sekolah negeri untuk masyarakat. Jadi kita ketahui itu masalah yang harus kita selesaikan. Makanya kita memperjuangkan USB baru, unit sekolah baru. Oh, unit sekolah USB. Ya, USB. Jadi, nah, alhamdulillah kemarin yang di Duren Jaya tidak ada SMP. Nah, sekarang sudah ada sekolah negeri SMP di Kelurahan Duren Jaya. Jadi kita berharap itu semua minimal satu kelurahan-kelurahan itu sekarang sudah ada semua sekolah SMP negeri, karena kita bicaranya tingkat kota itu hanya tingkat SD dan SMP. Kalau untuk SMA kan sekarang sudah diambil alih oleh provinsi. Nah, makanya kalau bicara Bekasi Timur dan Selatan, dapil ini kita bersyukur sekarang hampir semua kelurahannya sudah tercover dengan sekolah-sekolah, dan tentunya juga belum cukup. Masih kurang, dan harapan kita nanti bisa kita tingkatkan. Nah, makanya kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta untuk menjaring, menampung para siswa, terutama yang tidak mampu, itu ditampung dan
ditaruh di swasta dengan pembiayaan dari pemerintah Kota Bekasi seperti itu. Oke Pak, itu cukup menarik karena aspirasi ini kan kalau tidak salah, kalau dikoreksi untuk di DPRD itu kan kolektif kolegial ketika menyampaikan aspirasi. Nah, bagaimana perjuangan Bapak termasuk di fraksi-fraksi lain sehingga apa yang Bapak perjuangkan itu di fraksi lain juga mau mendukung tentang itu? Kalau bicara itu di DPRD, saya pikir di semua hampir pemerintahan, kita kalau untuk kepentingan masyarakat, kita sepakat. Kalau untuk memang kepentingan warga dan juga ini memang untuk masyarakat umum, itu hampir rata-rata kita semua sepakat. Jadi kita meninggalkan ego kelompok ataupun golongan untuk kepentingan masyarakat. Dan itu yang sudah kami alami selama ini, bila untuk kepentingan umum masyarakat, kita sepakat seperti itu. Nah, pernah saya alami Pak, dalam satu sekolah nih, ada keluhan masyarakat perihal misalnya di sekolah itu pada saat baru masuk yang namanya SPP di negeri itu kan kalau di SMA itu yang berhubungan sebenarnya di provinsi kan Pak. Tetapi kadang-kadang dari pihak sekolah katanya ini urusan komite, ini urusan komite padahal itu kalau saya simak karena saya pernah berargumen dengan salah satu kepala sekolah di Kota Bekasi, akhirnya diakomodir apa yang saya mau tetapi kepentingan keseluruhan tidak terakomodir karena dia pikir ini Bapak ini yang bisa berargumen maka Bapak ini saja yang bisa ini. Silakan. Nah, memang itu sering banyak kita temukan dan keluhan dari masyarakat ya. Dan memang kesepakatan itulah yang menjadi kunci di sekolah antara pihak sekolah dengan komite sekolah. Karena komite sekolah itu dipilih berdasarkan perwakilan dari orang tua murid. Betul. Nah, dari situlah sebenarnya memang seharusnya sekolah itu gratis. Sudah tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat. Namun dengan keterbatasan anggaran yang ada, makanya ada kolektif yang dikumpulkan untuk peningkatan mutu pelayanan dan juga mutu dari infrastruktur di sekolah itu sendiri. Makanya dibuatlah kesepakatan antara pihak sekolah dengan pihak komite. Dan kalau memang semuanya sepakat, kita setujui. Tapi kalau hanya sepihak dari pihak sekolah, nah itu yang tugas kita untuk mengawasi dan juga agar sesuai dengan rule yang ada seperti itu, Pak. Berarti kalau ada hal-hal sepihak dari sekolah memutuskan, artinya kita sebagai media juga sebagai kontrol sosial, artinya kita bisa menyampaikan hal ini kepada wakil rakyat kita yang ada di DPRD Kota Bekasi. Dan sekarang ini lagi marak itu tentang study tour. Study tour. Nah, itu kan juga makanya kalau sudah kesepakatan antara sekolah dengan komite, terutama dengan seluruh orang tua murid menyepakati, itu kami persilakan. Tapi bila ada yang keberatan, nah itu kita berharap ada solusi atau jalan keluar dari masing-masing sekolah itu sendiri. Makanya sekali lagi itu adalah kesepakatan antara sekolah dengan komite. Kita lihat juga case by case-nya, tidak semua kita generalisir, tapi kita lihat case per sekolahnya seperti itu. Itu perihal pendidikan, Pak. Artinya masyarakat kita pasti memahami dengan penjelasan Pak Daryanto. Nah, sekarang kan di Komisi 2, Pak ya. Artinya berbicara masalah infrastruktur. Nah, biar masyarakat juga memahami apa sih infrastruktur apa yang sudah dibangun dan program ke depan sehingga masyarakat kita tahu juga banyak hal yang sudah dilakukan oleh wakil rakyat kita ini, tapi karena kurang publikasi maka perlu disampaikan. Jadi kami di DPRD Kota Bekasi memang kita masyarakat Kota Bekasi tentunya mengalami yang namanya sekarang ini musim banjir. Nah, kita DPRD Kota Bekasi juga sudah membuat perdanya tentang perda drainase. Nah, ini perda ini kita buat agar kita bisa membuat blueprint secara keseluruhan, baik hulu sampai hilirnya. Jadi jangan sampai kita mengerjakan suatu itu hanya per seksi gitu. Ini putus, tapi harus secara keseluruhan. Nah, itu sudah kita siapkan. Perdanya sudah ada, perda drainase sudah ada. Gitu. Makanya kita sekarang tinggal menunggu dari Perwal, dari Pak Wali untuk membuat teknis pelaksanaannya. Dan harapan kita itu bisa segera kita realisasikan dan menjadi blueprint bagi drainase Kota Bekasi. Karena sekarang ini banyak masih kita temukan saluran sampai sini setelah itu putus. Nah, itu masalah, Pak. Jadi gini, Pak. Kenapa harus saya bilang masalah? Boleh ada perda boleh ada perwalinya, tetapi kan hidup di Kota Bekasi ini kan ada kota-kota penyangga, ada kota-kota tetangga yang notabene bagaimana koordinasinya kepada pemerintah di luar daripada Kota Bekasi. Itu kan kalau misal kita bisa fixkan di Kota Bekasi sendiri, itu boleh. Tapi kan seperti itu diparsialkan karena kondisi
itu harus secara komprehensif. Betul. Itu juga sudah kita bicarakan. Kami kemarin sudah ke Menteri PU. Masalah PU, ya masalah banjir yang ada di akibat dari sungai besar. Nah itu juga kita sudah bicarakan, akhirnya dikerjakan beberapa wilayah yang sudah di sitpel. Harapannya sih memang sesuai dengan rencana pemerintah pusat itu di sitpel seluruh Kali Bekasi. Itu harusnya. Nah tapi kita tunggu juga dari pemerintah. Sekarang baru sampai sampai sectionnya di Kemang. Gitu. Nanti akan berlanjut terus. Nah terus yang kedua, antar daerah wilayah kita tuh sangat berdampak dengan Kabupaten Bekasi. Nah, seperti kalau di timur itu karena kita melalui kali yang harus melewati kabupaten. Nah itu kita juga sudah bekerja sama dan juga sudah berkoordinasi dengan Balai Besar Sungai yang ada di Cawang. Itu kita sudah ke sana juga dan sudah diberikan solusinya juga. Ya mudah-mudahan ini memang harus kita masih bersabar dan kita harus tetap perjuangkan hal tersebut karena betul yang Pak Cornelis tadi sampaikan, itu bukan kewenangan kita. Kita ada di tengah-tengah, tapi bagaimana kita bisa menyalurkan air ini ke sungai-sungai, tapi harus melewati batas-batas wilayah lainnya. Berarti gitu, memang harus ada campur tangan Kementerian PUPR di sini Harus gitu. Nah, itu kondisinya di beberapa tempat lain. Saya pernah melihat bagaimana kolaboratif antara DPRD termasuk di BNPB Pak, karena untuk pencegahan bencana itu, apakah ada berupa pelatihan-pelatihan misalnya kepada masyarakat untuk misalnya termasuk penanganan banjir seperti apa? Sudah ada. Jadi BNPB Kota Bekasi ini sedang merekrut para relawan-relawan. Jadi sekarang ini banyak melibatkan Karang Taruna dan juga para relawan lainnya, baik LSM maupun masyarakat lain. Jadi sekarang ini ada pelatihannya Pak. Ada bagi masyarakat yang ingin ikut di dalam relawan tersebut juga bisa langsung. Nanti diberikan pelatihan tentang misalkan penanganan bencana alam dan lainnya, itu semua diberikan di sana. Termasuk nanti ada perahu itu juga seperti itu semua. Jadi itu diberikan. Sekarang kita dorong program itu agar masyarakat juga turut serta. Berpartisipasi. Jadi tidak hanya mengandalkan pemerintah. Jadi perlu kolaboratif. Betul. Karena dengan demikian penanganan awal dari masyarakat itu langsung bisa terselesaikan. Gitu, Pak. Nah, itu perihal berbicara masalah infrastruktur tadi. Nah, kita berbicara masalah 2024. 2024. Ini kan tahun politik, Pak. Betul. Nah, bagaimana persiapan Golkar untuk persiapan seorang figur yang bisa jadi wali kota Bekasi ini untuk ke depan? Harapannya seperti apa? Baik, untuk kami sendiri di Golkar Kota Bekasi kita menargetkan 12 kursi. 12 kursi untuk di DPRD. Kenapa 12 kursi? Agar kita bisa mengusulkan ambang batas threshold. Batasnya itu kan 20% dari kursi DPRD. Jadi kan kalau 50 sekitar 10. Nah, kita sudah bisa mengusulkan calon kepala daerah kita sendiri. Tanpa harus koalisi. Seperti itu. Nah, itu makanya kenapa targetnya 12. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita berharap ini bisa melanjutkan program yang sudah dibuat oleh para Ahmad Effendi sebagai kader terbaik Partai Golkar pada saat itu. Nah, makanya kita juga membuat standar yang cukup tinggi karena Pak Ahmad luar biasa pada saat itu. Beliau sudah bisa membuat masyarakat Kota Bekasi nyaman tentang kesehatan dengan adanya kartu sehat pada saat itu. Dan beliau juga sudah membuat pendidikan pada saat itu juga lebih nyaman. Termasuk juga kesejahteraan para ASN. Itu juga termasuk. Jadi memang TPP yang diterima pada saat itu juga sangat besar. Nah, ini kita harapkan nanti penerusnya juga bisa meningkatkan lagi, bukan hanya sekedar melanjutkan, tapi meningkatkan lagi apa yang sudah diperjuangkan oleh putra terbaik Partai Golkar seperti itu, Mas. Jadi kan kalau tidak salah dikoreksi ya. Nah, sebelumnya kan wali kota itu dari Golkar, Pak. Betul. Nah, kenapa pada saat sekarang masih PLT tidak ada diusung dari Golkar untuk menggantikan beliau minimal jadi wakil apa segala macam? Seperti apa sih, Pak? Iya, memang pada saat itu kan proses persidangannya masih berjalan. Jadi memang tidak bisa dilaksanakan kalau memang belum ada putusan inkrah. Dan juga ada peraturan pemerintah bahwa bila mana kurang dari 18 bulan itu tidak diperkenankan adanya penggantian wakilnya seperti itu. Jadi memang itu karena ketentuan aturan pemerintah, peraturan pemerintah, dan juga memang proses sidangnya sampai dengan saat ini pun masih berjalan.
Artinya saya bisa pertegas, Pak, kondisinya minimal dia harus menjabat 18 bulan. Iya. Baru bisa kalau diisi kurang oleh, dari situ, artinya tidak boleh mengusung. Iya, tidak ada diisi kekosongan dari kepala daerah itu sendiri. Oh, berarti rugi dong Golkar, Pak. Sebenarnya cukup dirugikan, tapi ya itulah ketentuan dan aturan pemerintah, kita harus ikuti dan kita taat dengan hal tersebut. Seperti itu. Taat dengan konstitusi iya, tentunya ya. Nah, perihal itu Pak, kondisinya dengan cuman PLT pada saat ini. Artinya tentunya ada dampak pengaruh besar karena tidak ada wakil tidak apa. Bagaimana pengaruh kepemimpinan PLT wali kota ini sehingga karena tidak ada wakil yang membackup beliau, tentunya dia akan bertati-tati untuk melakukan kegiatan. Iya, tentunya kami Partai Golkar sebagai pengusung atau pengusung utama dari Pak Rahmat Effendi dan Pak Tri Ardianto. Jadi ini masih koalisinya koalisi Rahmat Effendi Tri Ardianto. Gitu. Jadi tetap kami sebagai fungsi kontrol dan juga fungsi pembantu partai pemerintah. Gitu. Jadi kami tetap secara ini kami tetap memberikan input saran masukan kepada beliau. Kita tetap memberikan juga masukan dan juga kritik kalau memang ada yang kekeliruan atau penyimpangan dari beliau. Jadi saya pikir saya masih melihat beliau masih on the track sesuai dengan RPJMD yang kita sudah sepakati, karena RPJMD-nya kan sampai dengan akhir masa jabatan dan ini menjadi acuan kami tentu di DPRD dengan RPJMD itu sendiri, seperti itu. Jadi kalau saya lihat Pak PLT masih on the track dan beliau mampu melaksanakan ini sendiri, dan tentunya juga beliau nggak sendiri. Kita pemerintahan eksekutif dan legislatif tetap bersinergi karena kita buktikan bahwa semua penganggaran semua berjalan dengan baik, sesuai dengan waktunya. Dan juga sekarang ini juga baik di pemerintahan maupun yang lainnya juga semua berjalan sinergisitas. Seperti itu. Oh, berarti di antara eksekutif dengan legislatif tidak ada isu perihal itu ya? Tidak ada. Kita masih semuanya normal-normal saja. Nah, isu-isu perihal ini Pak, kondisi untuk 2024 ini kira-kira dari Golkar itu sendiri, siapa figur yang kita mau dorong ini? Jadi memang kami sudah menyiapkan beberapa kriteria. Tadi yang pertama kriterianya ya minimal bisa melanjutkan programnya Pak Rahmat Effendi atau bisa harusnya lebih seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap juga ada figur masyarakat Kota Bekasi. Gitu. Kita orang Bekasi, ya kalau bisa semaksimal mungkin orang Bekasi turut serta di dalam menjadi kepala daerah. Artinya jangan hanya jadi penonton di rumah sendiri kan gitu kan. Nah, itu yang harapan kita yang kedua. Dan ketiga tentunya Partai Golkar memiliki kader yang luar biasa banyak dan juga berpengalaman. Jadi saat ini kita memiliki figur yang cukup lumayan yang sekarang ini bisa menjadi seleksi. Namun memang kalau kami dari Partai Golkar sesuai dengan rakerda yang lalu itu kita mengusung Ibu Ade Puspitasari, Ketua DPD Golkar Kota Bekasi untuk diusulkan maju menjadi kepala daerah nantinya. Walaupun yang diusulkan sekarang itu adalah Ketua DPD Golkarnya. Betul. Walaupun sebenarnya tidak menutup kemungkinan nanti ada figur-figur lain yang Golkar ini kan memang kalau saya boleh sedikit bicara ya gudangnya para politisi dan juga gudangnya para pemimpin seperti itu. Masalah senioritas di Golkar tidak bisa diragukan. Betul. Nah, di Pak Daryanto sendiri artinya kan sudah menuju 2 periode nih. Apa tidak ada niat juga untuk bertarung 2024? Kalau misalnya dikasih chance, artinya kan tidak tertutup kemungkinan bukan hanya dari sisi karena dia pengurus partai, lantas dia punya kesempatan itu. Tentunya kader lain juga yang mumpuni dan diharapkan oleh masyarakat karena bukti-bukti yang sudah dilakukan, why not gitu? Kalau saya sebagai kader, kalau bicara pribadi dulu bicara pribadi saya pikir saya belum punya kemampuan untuk menjadi kepala daerah. Saya pikir masih banyak orang yang lebih mampu dan menurut saya lebih punya kompeten untuk bicara ke sana. Tapi kalau bicara di partai, kalau sudah tugas partai itu yang kita udah nggak bisa bicara, Bang. Kita harus ikutin apa perintah partai. Satu komando. Kalau udah komando partai ya mau ngomong apa lagi seperti itu. Nah sekarang ini di ketua fraksi apa gimana? Saya ketua fraksi. Ketua fraksi Golkar Persatuan karena selain Golkar kita ada 2 teman kita dari P3. Oh, 2 dari teman P3. Jadi fraksi Golkar Persatuan 10 kursi. Sebenarnya kalau bicara pilkada udah udah bisa memajukan gitu. Oh, artinya memang sudah ada sinyal-sinyal itu.
Berarti memenuhi ya, kalau misalnya dari Golkar sendiri ada 8 kursi, di P3 ada dua kursi sebenarnya sudah bisa mengusulkan ya. Kalau bicara nanti 2024, tapi kan kita tetap hasil keputusan dari pemilu 2024, kecuali presiden hasil pemilu 2019. Iya. Jadi memang kita lihat masalah 2024 nantinya ya. Iya. Dan berharap kan Golkar katanya harus minimal 12 itu kursi, targetnya. Iya, pokoknya kita bisa mengusulkan sendiri seperti tanpa itu. Harus berkoalisi. Iya. Dan ini kan yang memang masih jadi permasalahan buat kita, karena kita juga masih menunggu informasi lebih lanjut apakah nanti pileknya dilaksanakan terbuka atau tertutup. Nah ini yang masalah Pak itu kalau kita dari ini, menurut saya, kalau tertutup itu kita kembali ke belakang lagi Pak. Betul. Ya artinya ada kemunduran demokrasi. Demokrasi. Kita harus bahwasanya kalau itu sudah nanti petinggi-petinggi partai nanti yang punya, tapi masyarakat akan melawan tentang itu Pak. Saya juga berharap jangan dikasih kesempatan demikian. Jangan kita beli kucing dalam karung. Betul. Jadi kita memang harus tahu figur dari nanti keterwakilan kita, kita harus tahu nanti siapa sosoknya dan juga kita harus tahu track recordnya. Jangan kita nggak tahu, nggak kenal dan yang sudah kenal aja masih sulit turun ke masyarakat, apalagi nggak kenal sama sekali kan seperti itu. Ya kita sudah mengalami Pak. Artinya di zaman Orde Baru itu, artinya ketika usernya big boss ya, artinya bisa nunjuk-nunjuk saja. Saya punya pengalaman benar Pak, ini serius. Karena kondisinya pada saat itu, Bapak ini seorang figur, dia di nomor urut 1, sudah selesai dia nggak kerja. Yang kerja di bawah, justru dirugikan. Betul. Nah, semestinya harus benar-benar terbuka. Terlepas itu cost-nya lebih besar, tetapi kan dampak ke masyarakat luar biasa Pak kalau misalnya terbuka itu. Nah, kita berharap, kami juga media menyerukan itu jangan sampai terjadi Pak. Betul. Ya artinya merugikan kayak Bapak nanti bukan pengurus partai, sementara capable untuk bisa mencalonkan diri, tentunya ada malas-malasnya nanti. Kan nggak ubahnya kalau kita kembalikan. Kenapa presiden nggak dipilih partai aja ya gitu kan? Betul. Artinya kenapa ada? Nah ini artinya jangan sampai ada tebang pilih lah. Betul. Jadi memang demokrasi harus ada cost yang cost yang dikeluarkan ya memang itu konsekuensi. Betul. Seperti itu. Harus fair play tentunya. Tapi kan ini kembali lagi bicara demokrasi kan bicara kemajuan negara. Bicara kepentingan masyarakat, bicara hal yang lebih besar. Jadi saya pikir nggak semua harus dibicarakan masalah cost-nya, seperti itu. Saya setuju dengan Pak Bang Cornelis. Ya, karena kami sebagai media juga akan mendorong seperti itu, menyuarakan ke masyarakat, ditolak yang gitu-gituan. Karena saya jujur, saya pernah nyalek juga Pak. Saya pernah nyalek juga. Jadi ya ketika dikasih kesempatan, saya tidak perlu nomor urut 1 kan. Artinya siapa nomor nanti berapapun kita bisa berjuang. Jadi kalau misalnya sudah tertutup itu ya dalam tanda petik siapa usernya. Dan kita punya cerita tersendiri di Golkar, di fraksi Golkar ini. Jadi dari 8 anggota dewan itu hanya 1 yang nomor 1 jadi dewan. Yang lainnya tidak nomor 1. Sama di periode yang lalu pun waktu saya itu hanya nomor 1 yang jadi anggota dewan. Sisanya bukan nomor 1. Artinya kesempatan bagi yang lain terbuka. Ada yang nomor 6, nomor 4, nomor 8 pun ada. Jadi nah itulah artinya masyarakat memilih, masyarakat melihat bahwa oh ini pilihan saya dan itu terrealisasi dan bisa menjadi kebanggaan sendiri lah untuk masyarakat gitu. Bukan memilih orang yang tidak tahu dan tidak kenal. Ya artinya kita memilih orang tidak tahu ya seperti yang saya bilang tadi tinggal hunjuk-hunjuk saja kan. Di nomor urut 1. Ya karena sudah punya pengalaman. Di zaman SMA saya pernah jadi tim sukses dan Bapak itu saya kecewa ke dia karena kondisinya dia tidak kerja sama sekali. Karena dia pengurus partai, dia nomor urut 1 udah selesai. Yang lainnya dirugikan. Betul. Nah, jadi menurut saya kita dorong bersama Pak. Artinya kami juga sebagai masyarakat, sebagai media, kami akan menyuarakan itu. Ya, tentunya kami dari Partai Golkar sendiri, baik dari tingkat nasional, kota, provinsi, dan nasional, memang kita sebagai koordinator untuk yang menolak hal tersebut. Jadi memang jangan sampai demokrasi kita tercederai gara-gara hal seperti itu. Baik Pak, itu cukup clear. Artinya kita akan berseri ini. Kita akan kupas habis lagi nanti. Artinya masih banyak kesempatan ke depan yang kita bisa diskusikan. Dan untuk closing statement seperti apa Pak untuk 2024 ini? Jadi ya untuk masyarakat Kota Bekasi tentunya
kami dari DPRD Kota Bekasi dan tentunya pemerintahan Kota Bekasi mengharapkan partisipasinya. Dan juga ikut, jangan sampai tidak nyoblos, jangan sampai golput. Jangan sampai golput. Gitu. Karena sekarang ini mungkin betul ada masyarakat yang antipati. Tapi kalau masyarakatnya semua antipati, negara ini atau wilayah kita atau Kota Bekasi ini dirugikan. Karena peran serta dari masyarakat semua ini sangat diperlukan. Dan tentunya hal inilah yang nantinya jadi berdampak. Karena Anda nggak milih pun tetap pilihan itu akan ada. Tetap nanti saya setuju dengan pepatah, jangan sampai negara ini disusupi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi semua masyarakat turut bertanggung jawab. Anda nggak memilih, berarti Anda turut bertanggung jawab juga. Jadi konklusinya no golput. No golput. Mari 2024 kita sukseskan, baik itu pilkada, pileg, dan pilpres. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Demikian wawancara eksklusif dengan Pak Daryanto, Ketua Komisi 2 dari fraksi Golkar. Anggota komisi. Ketua fraksi Golkar. Kami akan bincang-bincang di lain kesempatan perihal apa yang bisa kita diskusikan bersama. Demikian, selamat siang.